Hello viewers, kali ini saya akan membahas mengenai bobot TPS UTBK yang ada di setiap jurusan. Metode yang saya gunakan dalam menentukan bobot setiap jurusan ini adalah pertama, melihat seluruh mata kuliah yang ada pada jurusan tersebut yang berhubungan dengan subtes yang ada di UTBK. Jadi, kalau kalian sudah pernah menjadi mahasiswa atau alumni UI, kalian bisa melihat seluruh mata kuliah pada semua jurusan. Caranya seperti ini. Yang kedua, melakukan wawancara pada mahasiswa yang bersangkutan dengan jurusan yang kalian minati. Dengan catatan, mewawancarai satu mahasiswa yang minimal sudah tahun ketiga atau semester 5 dan satu mahasiswa angkatan 2019 yang sudah lulus di jurusan tersebut dengan mempertimbangkan nilai persubtes UTBK yang diperolehnya. Tidak hanya itu, saya juga berdiskusi dengan para alumni UI mengenai fungsi yang ada pada setiap subtesnya. Sebenarnya fungsi subtes yang ada di UTBK ini nanti di kuliah akan terlihat pada apa sih? Untuk penalaran umum atau kemampuan, cara, dan alur benalar mengenai sesuatu. Contoh, kalau di jurusan farmasi, biasanya kalau kalian pengen buat obat, kita harus tahu bahan untuk membuat obat itu ada apa aja. Yang kedua, urutan dari setiap bahan tersebut untuk membuat obat yang benar seperti apa. Untuk pengetahuan membaca dan menulis, nanti di perkuliahan, kalian akan membaca dan memahami isi jurnal yang ada. Jurnal-jurnal ini berfungsi untuk jadi sumber teori atau pendukung tugas-tugas kalian. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum. Di perkuliahan nantinya, buku teks yang kalian gunakan akan banyak dari bahasa Inggris. Tidak hanya itu, ketika kalian membuat suatu penulisan ilmiah, membuat paper atau makalah akan banyak menggunakan tanda baca yang benar dan daftar pustaka yang benar. Sehingga isi bacaan dan daftar pustakanya harus sesuai dengan format yang ada. Keempat, pengetahuan kuantitatif berhubungan dengan suatu perhitungan dan data statistik yang digunakan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari angka-angka penelitian tersebut. Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke bobot setiap jurusannya ya. Di sini akan saya singkat tulisannya. PU adalah penalaran umum, PBM adalah pengetahuan membaca dan menulis, PPU adalah pengetahuan pemahaman umum, dan PK adalah pengetahuan kuantitatif. Untuk jurusan teknik, semua jurusan teknik, PU-nya 30%, PBM 15%, PPU 15%, dan PK-nya 40%. Yang kedua, untuk jurusan sastra, semua jurusan sastra, kecuali filsafat dan ilmu perpustakaan, untuk PU-nya 20%, PBM-nya 35%, PPU-nya 35%, dan PK-nya 10%. Untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat, semua jurusan FKM, PU-nya 35%, PBM-nya 35%, PPU-nya 15%, dan PK-nya 15%. Untuk jurusan MIPA, semua jurusan MIPA, PU-nya 30%, PBM-nya 15%, PPU-nya 15%, dan PK-nya 40%. Semua jurusan di FISIP, PU-nya 35%, PBM-nya 35%, PPU-nya 25%, dan PK-nya 10%. Untuk FK atau kedokteran, PU-nya 30%, PBM-nya 30%, PPU-nya 20%, dan PK-nya 20%. Untuk FIK atau ilmu keperawatan, PU-nya 35%, PBM-nya 35%, PPU-nya 20%, dan PK-nya 10%. Untuk Fakultas Ilmu Administrasi, PU-nya 30%, PBM-nya 25%, PPU-nya 15%, dan PK-nya 30%. Untuk Hukum, PU-nya 35%, PBM-nya 35%, PPU-nya 20%, dan PK-nya 10%. Untuk farmasi, PU-nya 30%, PBM-nya 25%, PPU-nya 15%, dan PK-nya 30%. Untuk Fasilkom, PU-nya 35%, PBM-nya 15%, PPU-nya 15%, dan PK-nya 35%. Untuk FKG, PU-nya 30%, PBM-nya 30%, PPU-nya 20%, dan PK-nya 20%. Untuk FEB, PU-nya 30%, PBM-nya 25%, PPU-nya 15%, dan PK-nya 30%. Untuk filsafat, PK-nya 35%, PBM-nya 35%, PPU-nya 20%, dan PK-nya 10%. Dan yang terakhir, untuk ilmu perpustakaan, PU-nya 30%, PBM-nya 20%, PPU-nya 20%, dan PK-nya 30%. Untuk psikologi, PU-nya 30%, PBM-nya 30%, PPU-nya 20%, dan PK-nya 20%. Nah, itu dia pembobotan setiap fakultas dan jurusan yang ada. Untuk pembobotan ini, itu berdasarkan opini dan hasil wawancara saya dengan teman-teman, mahasiswa dan alumni UI. Kalian bisa mengkombinasikan atau menargetkan dengan bobot yang berbeda, tapi harus disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di sana dan wawancara mahasiswa yang sudah kalian lakukan.
Sehingga pembobotan yang ada nantinya akan lebih maksimal. Perlu saya tekankan, pihak universitas dan LTMPT tidak pernah memberikan bobot di setiap jurusannya. Untuk memaksimalkan hasil yang ada juga, saya harap kalian juga memaksimalkan pada setiap subtesnya.